Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil mengalahkan Suqian Taiyi, ia sekarang bergegas ke gerbang selanjutnya untuk menghadapi tantangan berikutnya. Di sisi lain, di bintang berbahaya, para pengejar masih mengikuti jejak Xiaoyan berkat petunjuk dari batu roh. Feng Xichang bersama para raja roh akhirnya tiba di sebuah area misterius yang memancarkan cahaya merah. Namun apa yang mereka temukan di sana benar-benar mengejutkan. Seekor burung tauti tengah terlelap di hadapan mereka. Begitu burung tauti itu membuka matanya, Feng Xichang dan dua wanita yang menyertainya langsung panik dan melarikan diri tanpa pikir panjang. Meskipun terlihat seperti kabur karena ketakutan, kenyataannya Feng Xichang memang sudah memperhitungkan segalanya sejak awal. Ia menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah sosok biasa. Kemampuannya menembus formasi tanpa terdeteksi menunjukkan bahwa kekuatan jiwanya sangat luar biasa, bahkan setara dengan dirinya sendiri yang telah mencapai alam maya. Ditambah lagi, Xiaoyan bisa mengendalikan api. Pertanda jelas bahwa ia seorang alkemis dengan sumber api langka dan kekuatan jiwa yang sangat tinggi. Meski Feng Xichang sudah berusaha menyembunyikan jejaknya dengan hati-hati, jejak itu tetap berhasil ditemukan oleh Xiaoyan. Apalagi orang-orang yang memburu Xiaoyan tampak tidak seperti pihak yang baik. Karena itu ia memutuskan untuk segera kabur, membawa dua wanita itu bersamanya. Mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meloloskan diri dari pengejaran para Raja Roh. Para Raja Roh kembali kehilangan jejak Xiaoyan. Amarah dan kebencian tampak jelas dari ekspresi mereka, nyaris kehilangan kendali. Mereka bersumpah bahwa jika bertemu Xiaoyan lagi, mereka akan mencabik-cabik tubuhnya. Ketika mereka menyadari bahwa Feng Xichang sudah melarikan diri cukup jauh dan tidak bisa dilacak lagi, mereka mulai berasumsi bahwa Xiaoyan kemungkinan baru saja sampai di tempat itu dan belum sempat mengumpulkan kristal ruang waktu untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Mereka pun memutuskan untuk menyebar dan mencari di wilayah kota-kota bintang terdekat. Setiap bintang di tempat ini cukup besar untuk dijadikan kota sendiri, jadi kemungkinan besar Xiaoyan belum pergi terlalu jauh. Tianxun tetap tenang dan segera mengatur formasi pencarian. Semua orang mengangguk, lalu berubah menjadi pancaran cahaya merah dan bergegas menyebar ke berbagai arah, memburu keberadaan Xiaoyan dan kelompoknya. Sementara itu, di gerbang pertempuran biru, Xiaoyan kembali menghadapi wujud Suqian Taiyi. Meski berhasil mengalahkannya, kali ini tubuh dan jiwanya mengalami luka parah. Menghadapi lawan sekuat tingkat kelima keabadian para dewa, tentu tidak bisa dihindari dari luka-luka serius. Xiaoyan telah mengerahkan semua kekuatannya tanpa menyisakan sedikit pun. Namun untungnya, luka-luka yang dialami di dalam ruang uji ini tidaklah nyata. Begitu keluar, tubuh dan jiwanya akan kembali pulih seperti semula. Hal ini memberinya keleluasaan untuk mencoba berbagai cara dan taktik tanpa harus khawatir dengan konsekuensinya. Selanjutnya Xiaoyan melangkah menuju gerbang terakhir, gerbang ujian lanjutan. Ini adalah tahap paling puncak dari seluruh gerbang pertempuran. Walau tidak bisa sepenuhnya mereplikasi kekuatan asli Suqian Taiyi, manifestasi di gerbang ini sudah sangat mendekati aslinya. Tanpa ragu Xiaoyan melangkah masuk. Dia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mengukur sejauh mana batas kemampuannya. Begitu masuk, wajah Suqian Taiyi yang terbentuk dari gerbang ini langsung berubah dan menyerang tanpa peringatan. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini ekspresi Suqian Taiyi tampak hidup, matanya menatap dalam. Dia penuhi kebencian dan emosi nyata. Bahkan Suqian Taiyi yang asli pun belum pernah menatap Xiaoyan dengan tatapan seintens itu. Namun Xiaoyan telah belajar banyak dari 3 pertarungan sebelumnya. Ia mulai memahami gaya bertarung lawannya, dan meski ini hanyalah representasi buatan, pola dan ritme serangannya tetap serupa. Kini demi penaklukan gerbang terakhir ini, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatan tanpa menyisakan sedikit pun. Ia memperlakukan pertempuran ini seolah-olah nyata. Pertarungan pun meledak hebat di ruang hampa, di mana terkadang terjadi keruntuhan ruang meski hanya ilusi. Tanpa hambatan nyata, pertempuran menjadi brutal dan cepat. Suqian Taiyi menguasai aturan ruang secara ekstrim. Xiaoyan sadar, bila ini terjadi di dunia nyata, kemungkinan dirinya menang melawan lawan seperti itu bahkan tidak sampai 10%. Pertarungan di sini benar-benar mencerminkan kerasnya pertempuran sesungguhnya.
Dalam percobaan pertama, Xiaoyan bahkan tidak bisa bertahan lama dan langsung kalah hanya dalam beberapa gerakan. Namun dia tidak menyerah. Ia kembali masuk ke gerbang dan menantang Suqian Tai sekali lagi. Teknik terkuat yang dimilikinya saat ini adalah teratai putih abadi tak terpadamkan, ciptaannya sendiri. Meski kuat, tetap sulit untuk menaklukkan musuh sekelas tingkat kelima keabadian para dewa. Xiaoyan memperkirakan bahwa meski bertarung habis-habisan, peluang menangnya tak lebih dari 20%. Tapi jika kekuatan avatar jangkrik emas bisa ditingkatkan hingga ke tingkat kelima atau keenam, maka peluangnya bisa meningkat hingga 50%. Di tengah pertarungan, pikiran Xiaoyan terus bekerja menyusun strategi. Ia merasakan bahwa musuh sejati yang akan ia hadapi nanti setidaknya setingkat dengan Suqian Tai, atau bahkan lebih kuat. Namun ia juga sadar, dia tidak bisa terlalu lama berada di ruang uji ini. Pada percobaan kedua, Xiaoyan bertarung mati-matian. Ia bertaruh nyawa dan seluruh kekuatannya. Akhirnya dengan susah payah, ia berhasil mengalahkan wujud Suqian Tai. Dulu jika berhasil menaklukkan gerbang, akan ada hadiah. Tetapi sekarang, dengan kekuatannya yang sudah mencapai level Dewa Abadi, gerbang pertempuran lebih berfungsi sebagai tempat pelatihan untuk memahami lawan dan memperoleh pengalaman tempur nyata. Begitu keluar dari gerbang ujian lanjutan, semua luka dan kelelahan Xiaoyan lenyap. Tapi pemahaman dan pelajaran yang ia dapatkan dari pertarungan itu tetap tinggal. Meski simulasi itu mendekati kenyataan, tetap ada perbedaan dibanding gabungan kekuatan tubuh utama dan avatar dewa sejatinya. Xiaoyan sadar, jika hanya bertarung seorang diri, ia tidak akan mampu membunuh musuh seperti Suqian Tai. Namun bila ia menggabungkan kekuatan dengan avatar jangkrik emas, maka peluang menangnya meningkat signifikan. Bahkan mungkin bisa membunuh musuh sekuat itu. Tatapan mata Xiaoyan kini penuh tekad. Perasaan krisis yang menyelimuti dirinya membuat kekuatan spiritual dalam tubuhnya semakin menggeras, seolah sedang ditempa palu besar. Pada saat ini musuh kuat sedang mendekat. Asalnya tidak diketahui dan tidak bisa dihindari. Maka satu-satunya jalan baginya adalah bertarung sampai akhir. Beberapa saat kemudian, ia pun keluar dari pagoda emas. Saat ini tidak ada lagi yang bisa dilakukannya selain mempersiapkan diri. Tubuh aslinya perlahan membuka mata di dunia nyata. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa giok penyimpanan dari alam dewa kekacauan. Seperti yang sudah diduganya, permintaannya telah dikabulkan. Namun barang-barang yang diterimanya jauh melampaui harapannya. Barang pertama adalah sebuah teknik bertarung dari klan dewa asli, bernama tubuh penakluk langit 10.000 bintang. Tapi bukan itu saja. Ia juga menerima sebuah kotak kecil berisi 6 buah dadu, 5 putih dan 1 hitam. Dadu-dadu itu adalah dadu simpul takdir, benda misterius yang sebelumnya disebut oleh nomor 7. Xiaoyan tidak menyangka nomor 7 memberinya 2 benda sekaligus. Sejak awal, orang itu selalu memperlakukannya dengan sangat baik, seolah mereka adalah teman lama. Ia sering memberikan bantuan dan hadiah di luar ekspektasi. Namun justru karena itulah, muncul rasa curiga dalam hati Xiaoyan. Di dunia ini, tidak ada yang memperlakukan orang lain sebaik itu tanpa alasan. Pasti ada sesuatu di balik kebaikan nomor 7. Selain 2 benda itu, ada satu lagi hadiah dari nomor 8, sebuah pedang patah. Xiaoyan segera mengeluarkan ketiga benda dari giok penyimpanan. Pedang patah itu mengambang di udara, memancarkan aura begitu menakutkan hingga darah dan energi di tubuh Xiaoyan bergejolak. Ia bisa merasakan, nyaris tanpa ragu, bahwa pedang ini pasti berasal dari klan dewa asli. Bahkan dalam keadaan patah, tekanan yang dipancarkan pedang ini tetap mengerikan. Tidak bisa dibayangkan betapa kuatnya senjata itu saat masih utuh. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.